Halo, jumpa lagi kita dalam topik konsep mol yang merupakan lanjutan dari hukum dasar kimia. Nah, tentu kamu pernah mendengar dalam kehidupan sehari-harinya itu bahasa satu lusin, satu kodi, satu rim. Nah, di situ dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa satu lusin itu adalah yang menunjukkan bahwa 12 buah. Sedangkan satu kodi itu menunjukkan 20 buah dan satu rim itu sama dengan 500 lembar. Nah, kalau di dalam kimia itu, maka satuan yang kita kenal di dalam kimia itu adalah mol. Mol ini menggambarkan bahwa dalam satu mol itu terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 buah. Nah, kamu bisa melihat trik cepat untuk menentukan perhitungan kimia yang dimana melibatkan mol. Nah, dalam trik cepatnya di sini, bahwa di sini ada saya buat skema di mana mol ini merupakan pusat dari perhitungan kimia. Nah, kalau kamu lihat bahwa dari skema ini, mol ini banyak hubungannya, yaitu mol ini berhubungan dengan molaritas. Molaritas itu yang ditandai dengan M besar. Dan bagaimana hubungan mol terhadap massa. Seperti kita tahu bahwa massa itu satuannya gram ya. Kemudian mol itu bagaimana hubungannya dengan volume gas. Volume gas. Lalu ini juga menunjukkan hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, kalau kamu lihat ini banyak ini garis-garis arah panahnya. Nah, artinya di sini apa yang tertulis di arah panah ini menunjukkan penghubung antara mol dengan yang lainnya. Nah, contohnya bahwa di sini lihat antara mol dengan molaritas, bahwa di sini penghubung antara mol dengan molaritas adalah satuan liter atau volume. Maka dapat kita gambarkan, maka dapat kita tuliskan bahwa bagaimana hubungan mol dengan molaritas. Bahwa di sini mol sama dengan. Nah, kalau kamu lihat di sini bahwa untuk mendapatkan mol, bahwa arah panahnya menuju ke bawah. Nah, berarti molaritas dikali volume. Nah, di sini molaritas dikali volume dalam satuan liter ya. Nah, ini yang menunjukkan hubungan mol dengan molaritas. Atau kebalikannya, bahwa kalau kamu lihat di sini arah panah menuju molaritas. Nih, arah panah menuju molaritas. Artinya bagaimana caranya mendapatkan molaritas ini? Bahwa molaritas itu mol dibagi volume. Nah, ini hanya kebalikannya saja. Maka molaritas itu ini diperoleh dari mol per liter. Nah, ini hubungan si mol dengan si molaritas. Nah, lalu kita lihat lagi bagaimana hubungan mol terhadap massa. Nih, hubungan mol terhadap massa. Nah, kalau kamu lihat di sini bahwa bisa kita tentukan bahwa hubungan mol itu terhadap massa. Nah, kalau kamu lihat di sini bahwa lihat arah panah ke mol. Nih, arah panahnya menuju mol. Berarti mol itu bisa diperoleh dari massa. Mol itu diperoleh dari massa per AR. Nah, AR itu sudah kamu tahu sebelumnya bahwa AR ini adalah massa atom relatif. Nah, ini dipakai apabila yang diketahui dalam bentuk atom atau unsur. Nah, lalu kalau dia dalam bentuk senyawa, maka kamu bisa pakai mol itu massa per mr. Nah, mr juga sudah kamu pelajari yang menunjukkan massa molekul relatif. Maka ini dipakai untuk molekul atau senyawa. Nah, ini. Nah, kemudian ada lagi yang menunjukkan hubungan mol dengan jumlah partikel. Sama, bahwa
kalau arah panahnya ke atas itu artinya bagaimana caranya kita mendapatkan si mol ini, bahwa mol ini sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Nah, mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro ini dilambangkan dengan L, bukan liter ya. Ini enggak sama, ini volume, ini bilangan Avogadro. Maka kalau saya buat jumlah partikel itu, bilangan Avogadro itu jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini jumlah bilangan Avogadro. Maka seperti yang kita ketahui bahwa jumlah partikel ini kalau dikatakan tadi jumlah partikel. Nah, jumlah partikel ini bisa dalam bentuk atom, bisa dalam bentuk molekul, bisa dalam bentuk ion. Nah, inilah jumlah partikel. Nah, kalau dikatakan jumlah partikel itu apa? Nah, jadi jumlah partikel itu bentuknya bisa dalam bentuk atom, dalam bentuk molekul, maupun dalam bentuk ion. Nah, ini hubungannya terhadap jumlah partikel. Kalau kamu mau balikkan rumusnya ini, ya bisa seperti ini tadi. Nah, kemudian kita lihat hubungan mol dengan volume gas. Nah, ini volume gas. Nah, ini hubungan mol dengan volume gas ini diketahui dalam keadaan STP atau standar. Maka kalau kita buat dalam keadaan standar nih, dalam keadaan standar atau yang dikatakan STP, bahwa hubungan mol itu mol diperoleh dengan cara volume gas per volume STP. Nah, volume STP ini apa? Yaitu volume dalam keadaan standar, di mana besarnya volume STP itu adalah sebesar 22,4 liter. Nah, ini kalau dia dalam keadaan standar. Lalu bagaimana kalau dalam keadaan tidak standar? Nah, kalau kita lihat dalam keadaan tidak standar nih, maka yang berlaku di sini adalah hukum gas ideal, yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T, di mana P ini merupakan tekanan, sedangkan V volume gas, sedangkan N menunjukkan mol, sedangkan R itu tetapan Rydberg 0,082, dan T itu T suhu dalam derajat Kelvin. Nih, suhu dalam Kelvin ya. Nah, jadi harus bisa kamu bedakan yang bagaimana volume dalam keadaan standar dengan volume dalam keadaan tidak standar. Nah, inilah yang berkisar tentang konsep mol tadi. Nah, yang pasti dikatakan mol itu merupakan pusat dari perhitungan kimia. Nah, sekarang kita masuk dulu ke dalam contoh. Nah, di sini di dalam contoh, bila diketahui massa atom relatif H sama dengan 1 nih, S32, serta bilangan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23. Maka kamu disuruh menentukan berapa massa H2S dan berapa jumlah molekul H2S dalam 0,4 mol H2S. Maka seperti biasanya kamu harus bisa membuat identitas soalnya. Nah, maka dari soal yang ada diketahui bahwa
bilangan Avogadro tadi itu berharga 6 kali 10 pangkat 23. Nah, diketahui di situ massa atom relatif H sama dengan 1, massa atom relatif S sama dengan 32. Dan diketahui juga mol dari H2S nih ada sebanyak 0,4 mol. Maka kamu disuruh mencari berapa massa si H2S dan jumlah molekul si H2S ini. Nah, ingat tadi bagaimana hubungan mol dengan massa, bagaimana hubungan mol dengan jumlah molekul. Nah, jadi satu-satu kita jawab. Nah, kita kerjakan yang A. Nah, jadi kembali lagi ke rumus konsep mol tadi, bahwa mol itu mol yang berhubungan dengan massa. Mol sama dengan massa per, lihat di sini yang diketahui adalah si H2S. Yang ditanya berapa massa H2S. H2S ini merupakan molekul atau senyawa, maka kamu pakai MR bukan AR, ini ya MR. Nah, sebelumnya kamu cari dulu MR-nya seperti kemarin. MR dari H2S sama dengan, hanya di dalam ada 2, berarti 2 kali massa atom relatif H ditambah 1 kali massa atom relatif S. Maka itu 2 kali si H itu kan massa atom relatifnya 1 ditambah 1 kali berapa itu S? 32. Nah, maka 32 berarti 34 nih. Maka MR dari H2S itu ada sebesar 34. Maka bisalah kamu masukkan kemari tadi yang diketahui massa, yang diketahui tadi mol, maka ini harus kau rubah karena yang ditanya massa. Maka massa sama dengan mol kali MR dari si H2S. Maka molnya tadi diketahui 0,4 mol kali MrH2S 34. Maka massanya ada berapa itu? Maka silakan kamu isi, yaitu dalam satuan gram. Nih, akan diisi ya. Kemudian yang B, nah yang ditanya adalah jumlah molekul. Maka hubungan mol sama dengan jumlah molekul. Nah, kalau dikatakan jumlah molekul ini yang ditanya, ini kan termasuk jumlah partikel tadi. Jumlah partikel itu bisa dalam bentuk atom, molekul ataupun ion. Maka jumlah molekul per bilangan Avogadro nih. Maka molnya kan sudah diketahui. Yang ditanya jumlah molekul. Maka jumlah molekul sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Berarti molnya tadi 0,4 mol kali bilangan Avogadronya 6 kali 10 pangkat 23. Berarti 24 kali 10 pangkat 22 molekul. Inilah dia jumlahnya. Nah, jadi ini berkisar tentang konsep mol. Maka untuk sebagai penerapan dari konsep mol tadi, dari rumus-rumus yang Ibu jelaskan, maka silakan kamu kerjakan PR. Di sini ada PR-nya sebanyak 2. Nah, jadi
Ini nanti kamu kerjakan. Jika diketahui satu atom X mempunyai massa, maka ini ada 2. Nanti dalam pertemuan selanjutnya, maka ini harus sudah selesai. Jadi cukup sampai di sini. Semangat belajar dan tetap ingat, stay at home. Terima kasih. Selamat belajar.